Ya. Jadi misalnya di Tiatira ini dan di Smyrna, Efesus ini apakah sebuah gereja atau merupakan representasi ini kota itu tuh sekelompok gereja gitu? Apakah satu atau sekelompok gereja? Menurut aku ini adalah menggambarkan apa yang terjadi sekarang ini. Apa tuh? Ketika kita memiliki pemimpin-pemimpin agama atau mungkin pemimpin politik yang menyembah mungkin setengah-setengah gitu ya. Bilangnya Kristen tapi menyembah hal yang lain. Oke. Gitu. Jadi kita harus hati-hati dan juga kita harus tahu kalau pada saat ini juga tuh masih terjadi gitu. Tapi apakah persembahan berhala zaman modern? Dan memang sepanjang sejarah pengajaran-pengajaran sesat ini yang menolak dan menyangkal Yesus sebagai Allah itu tuh memang banyak banget ya. Dari awal-awal terjadinya kekristenan saja itu seperti Arianisme atau juga ada agama yang di seberang sana gitu ya yang bilang kalau Yesus itu adalah nabi, dan juga atau Mormon atau saksi Yehova. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Kali ini kita bakal ngebahas lagi pembahasan kita tentang kitab Wahyu. Gimana tuh? Sebelumnya kita mungkin rehab dulu ya apa aja yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar banyak dari 7 gereja ya. Kamu ingat apa aja? Efesus, Smyrna, Pergamus, ada catatannya teman-teman. Tenang saja. Jadi kita udah bahas 3 gereja, Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Nah, sekarang kita akan membahas 2 gereja ya. 1 gereja aja, Thyatira, karena ini cukup panjang teman-teman. Dan juga kita mau mengenal mengenai pengajaran-pengajaran palsu yang akan muncul nih di gereja Thyatira. Yang sebelumnya kan di Pergamus itu kan seperti penyusup ya. Nah, di Thyatira kita akan melihat kalau mereka ini akan datang sebagai pengajar atau sebagai pemimpin. Bahaya banget memang ajaran-ajaran palsu ini. Nah, kita mau bahas Wahyu, kita baca lagi Wahyu 1, 17-19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Nah, jadi ini adalah pewahyuan yang diberikan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, 7 gereja ini memang adalah secara historikal ada ya 7 gereja pada zaman itu. Tapi juga memang kalau aku sendiri melihatnya itu memang adalah sebuah timeline di mana zaman gereja yang dimana ada the time of the Gentiles ya. Nah, kita sudah membahas Efesus, Smyrna, Pergamus yang dimana kita melihat ada penyusup-penyusup yang membawa pengajaran-pengajaran palsu. Nah, di Thyatira ini kita akan melihat kalau yang membawa pengajaran palsu ini menjadi pemimpin. Nah, kita baca Wahyu 2 ayat 19. "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Nah, kita harus tekankan juga, walaupun memang mungkin ada pengajaran palsu, guru-guru palsu, atau mungkin ada oposisi-oposisi, teman-teman harus tahu tetap ada orang-orang yang percaya. Tetap ada orang-orang yang memiliki iman dalam pelayanannya, dalam ketekunannya, dalam kasihnya kepada Tuhan. Jadi kita jangan pernah kecil hati ya. Kalau melihat banyak pengajaran-pengajaran palsu atau banyak penganiayaan, karena kita tahu yang membuat kita tetap di dalam Tuhan adalah Tuhan sendiri. Karena tangan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan umatnya. Amin. Aku punya pertanyaan nih. Jadi misalnya di Tiatira ini dan di Smyrna, Efesus ini apakah sebuah gereja atau merupakan representasi ini kota itu tuh sekelompok gereja gitu? Apakah satu atau sekelompok gereja? Ya kalau secara historinya ya di satu kota. Jadi jadi, gereja. Kalau zaman dulu kan tidak ada seperti yang zaman sekarang ya, seperti mega church gitu ya. Kalau zaman dulu kan gereja-gerejanya biasa di rumah-rumah ya, kecil-kecil ya. Tapi mungkin ini dikelompokkan di dalam satu kota. Nah, mungkin juga orang di dalam kota tersebut kenal satu sama lain. Tapi mungkin karena persekusi mereka biasanya melakukan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan mungkin mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya gitu. Oke.
Oke, nah kita lihat peringatan dari Yesus mengenai gereja ini. Dikatakan Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Nah, di sini dikatakan Isabel. Isabel ini menyesatkan hamba-hambaku ya dengan mungkin pengajaran-pengajaran palsu yang membuat orang-orang atau umat-umat Tuhan ini menyembah berhala. Ya. Siapakah Isabel? Siapa ayo? Wanita jahat. Wanita jahat. Nah, ini makanya teman-teman kita ini memerlukan sebuah pengetahuan ya tentang perjanjian lama. Ya. Karena banyak sekali hal-hal di Wahyu ini itu mengutip perjanjian-perjanjian lama. Hal-hal yang terjadi di perjanjian lama. Dan Isabel ini adalah seorang ratu actually di perjanjian lama. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 30-31. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, Ahab ini adalah raja Israel yang di utara ya. Setelah kerajaan Israel itu kebagi dua karena Salomo kan memiliki banyak istri yang membuat mereka jatuh ke dalam persembahan berhala. Raja Israel yang di utara ini yang namanya Ahab ini melakukan apa yang lebih parah lagi. Dia menikahi yang namanya Jezebel ya, yang merupakan adalah seorang penyembah berhala. Dan Jezebel ini atau Isabel ini membuat Ahab pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, jadi di sini kita melihat kalau bukan lagi seorang penyusup, teman-teman, tapi seorang ratu yang membuat umat-umat Tuhan itu nanti menyembah berhala. Ini sangat menakutkan ya. Nah, kalau teman-teman mengerti ini sebenarnya kalau di zaman itu tuh sesuatu yang lumrah lah ya. Ini seperti pernikahan politik kan. Jadi dia menikahi supaya ya aman lah, supaya raja orang Sidon ini tidak akan menyerang negeri Israel tentunya. Yep. Tapi ini adalah sebuah kekejian kepada Tuhan karena itu membuat bangsa Israel menyembah kepada Baal, membuat peribadahan kepada Tuhan yang satu-satunya ini diselewengkan dengan penyembahan kepada Baal dan berhala-berhalanya. Nah, kalau kamu tahu ceritanya, waktu ini juga adalah zaman Elia. Ya. Nah, Elia kan itu kan memanggil api ya dari surga ya. Teman-teman tentu tahu ceritanya, itu sangat terkenal sekali. Dia memanggil dari surga gitu, api. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena mau membuktikan kepada orang-orang yang penyembah Baal itu. Iya. Nah, ada berapa penyembah Baal saat itu? 450. 450 penyembah Baal zaman itu. Bisa bayangin teman-teman kalau ratunya sendiri penyembah Baal, tentunya banyak nabi-nabi palsu di negara Israel tersebut ya. Sampai 450 orang dan cuma satu nabi dari Yahweh. Nih, makanya bisa dibayangkan ya pada saat itu tuh pengajaran palsu dan penyembahan berhala tuh sangat marak lah ya di negeri Israel. Makanya Elia berkata, ayo bawa semua nabi-nabi kalian yang menyembah Baal 450 orang. Tuhan yang akan memberikan api adalah Tuhan yang sesungguhnya. Terus kan Elia mengolok-olok mereka ya. Lalu dia taruh air gitu kan. Lalu Tuhan memberikan api dari langit kepada Elia. Nah, setelah itu terjadi sebuah kekacauan dan rakyat Israel ini tahu kalau Tuhan Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar ya. Betul. Lalu mereka 450 penyembah Baal ini akhirnya ditangkap dan dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Elia dikejar, diancam sama Jezebel ini. Jezebel ini kayak wah kurang asem nih Elia. Nabi-nabiku dibunuh sama dia gara-gara dia memanggil api dari langit. Lihat aja Elia, kamu akan aku bunuh sama seperti mereka. Lalu Elia pun lari dan kabur teman-teman karena ratunya sendiri itu mau membunuh dia. Nah, makanya bisa dibayangin pada zaman itu. Nah, di sini juga menurut aku ini adalah menggambarkan apa yang terjadi sekarang ini. Apa tuh? Ketika kita memiliki pemimpin-pemimpin agama atau mungkin pemimpin politik yang menyembah mungkin setengah-setengah gitu ya. Bilangnya Kristen tapi menyembah hal yang lain.
Oke. Gitu. Jadi kita harus hati-hati dan juga kita harus tahu kalau pada saat ini juga tuh masih terjadi gitu. Tapi apakah persembahan berhala zaman modern? Karena tentunya mungkin ada ya di belahan-belahan dunia sana gitu ya yang masih menyembah patung. Tapi kan kebanyakan dari kita tidak banyak lah ya yang mau menyembah patung ya. Mungkin persembahan berhala zaman sekarang itu bentuknya berbeda teman-teman. Nah, kita mau melihat nih dari 1 Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, di sini aku sengaja kita akan banyak mengutip buku-buku yang ditulis atau surat-surat yang ditulis oleh Yohanes ya. Karena Wahyu sendiri kan ditulis oleh Yohanes. Jadi kita harus tahu apa sih yang dipikirkan Yohanes ini gitu kan. Nah, yang menarik adalah di sini 1 Yohanes 5 akhirnya ini dikatakan anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Tapi kalau teman-teman tahu surat 1 Yohanes itu ditulis sebenarnya bukan mengenai berhala. Kamu tahu mengenai apa? Nggak tahu. Banyak sekali ini sebenarnya mengenai pengajaran-pengajaran palsu. Nah, kalau teman-teman tahu kata antikris, itu tuh dari 1 Yohanes. Nah, antikris itu bukan yang di antikris ya, yang nanti akhir-akhir akan datang, tapi adalah sebuah roh antikris yang dimana dia ini menolak atau menyangkal Bapa dan Putra. Jadi semua yang menyangkal Bapa dan Putra sebagai Allah dan Tuhan itu adalah roh-roh antikris. Nah, di 1 Yohanes ini dijelaskan seperti itu. Tapi pada akhirnya ini nasihat Yohanes berikan adalah waspadalah terhadap segala berhala. Menurut aku ini memang berhala itu dan pengajaran-pengajaran palsu adalah seperti satu koin yang mukanya ini ya sebelah-sebelahan ya, dua sisi dari the same coin gitu. Jadi kalau orang yang akan menyembah berhala, mereka itu pasti akan memiliki pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang salah. Nah, biasanya orang-orang yang tanda-tanda orang-orang yang menyembah berhala itu tentu saja yang pertama adalah mereka memiliki berhala, no brainer dong. Tapi kan zaman dulu kan patung-patung. Apa yang menjadi berhala pada zaman sekarang dengan pengajaran yang salah? Uang, kemakmuran, pekerjaan baik kita, pelayanan kita bahkan, orang lain, pendeta yang kita ngefans. Makanya berhala itu bisa terlihat dari banyak form ya. Tapi aku mau menekankan satu aja adalah pekerjaan baik kita. Karena biasanya teman-teman pengajaran-pengajaran yang salah itu awal mulanya pasti menyangkal akan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Nah, di zaman Yohanes mereka menyangkal kemanusiaan Yesus tentunya karena mereka melawan Gnosticism ya. Nanti itu mungkin kita bisa ke sana. Tapi biasanya pengajaran-pengajaran yang sesat itu pasti berawal dengan menyangkal ketuhanan, keilahian Yesus atau kemanusiaan Yesus. Nah, mereka menyangkal itu lalu mereka membuat doktrin lain ya, dan juga mereka akhirnya karena tidak ada Yesus sebagai Allah, ya harus pekerjaan baik. Kamu bisa masuk surga karena pekerjaan baik kamu. Kamu tidak menyembah Yesus, kamu menyembah pekerjaan baik kamu. Bahkan ini sesuatu yang menurut aku mungkin orang Kristen tidak akan berkata-kata hal ini dengan secara gamblang ya. Tapi kalau ditanya apakah kamu masuk surga? Masuk karena aku sudah melayani. Masuk karena aku udah taat bahkan. Iya, tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, itu adalah sebuah penyembahan berhala, teman-teman. Itu adalah idolatry. Karena kita menyembah atau menuhankan pekerjaan baik kita. Orang Kristen yang benar adalah orang-orang yang percaya dan tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia dan mati untuk membayar dosa kita. Dan ketika kita ditanya, apakah kita masuk surga? Iya. Kenapa? Karena Yesus mati untuk dosa aku. Itu adalah jawaban orang Kristen yang sejati ya. Dan juga pada akhirnya itu akan menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena dia memberikan kembali jasa-jasa kita bisa dibenarkan oleh Tuhan dan kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, itu adalah karena pekerjaan Yesus di kayu salib untuk kita. Gimana menurut kamu?
Menurut aku memang ini jadi sebuah polemik di dalam, especially recently ya. Aku melihat banyak bahwa orang Kristen itu hanya menjadikan Yesus itu sebagai sebuah figur moral yang dimana kita harus contoh gitu. Menurut aku itu nggak cukup. Walaupun itu mungkin orang bilang ya awalnya baik gitu. Bahkan ada sebuah tokoh yang sangat amat kita suka, Jordan Peterson. I think selama ini dia lagi dikritik ya, karena dia walaupun selalu memiliki sebuah kekaguman tentang Yesus, tapi dia tuh tidak tahu bahwa Yesus itu tuh benar-benar Tuhan. Makanya menurut aku ketika kita percaya Yesus hanya sebagai seorang figur moral, itu kurang dan salah. Bahkan bisa dibilang itu penyembahan berhala itu sendiri ya. Ya, itu bahkan bisa menyesatkan banyak orang ya, karena kita mau mencontoh Yesus tapi tidak tahu kenapa dosa kita ini diampuni gitu. Dan pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita akan berkata, oh aku meneladani Yesus atau gimana ya. Kurang sih itu, kurang. Bahkan menurut aku sekarang shift gereja banyak yang kesana sih, merupakan salah menurut aku. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu ya, ada tokoh gereja besar ya di Indonesia ya. Dia tuh menolak kayak keilahian Yesus kalau dia tuh sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Tapi Yesus itu diciptakan lalu menjadi manusia lalu mati. Karena itu dia menjadi Tuhan kecil, teman-teman. Karena itulah kita harus mengikuti dan meneladani Yesus dalam ketaatannya, supaya kita juga menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Nah, itu terdengar sangat baik, tapi itu memang akan membuat manusia-manusia atau umat-umat yang mendengarkan itu untuk menyembah keteladanan mereka terhadap Yesus. Atau menyembah ketaatan mereka terhadap Tuhan. Which is itu adalah sesuatu yang salah dan membuat orang menjadi boasting ya about their good works. Nggak boasting about Christ alone. Nah, itu adalah sesuatu yang harus sangat kita hati-hati. Dan memang sepanjang sejarah pengajaran-pengajaran sesat ini yang menolak dan menyangkal Yesus sebagai Allah, itu tuh memang banyak banget ya. Dari awal-awal terjadinya kekristenan saja itu seperti Arianisme, atau juga ada agama yang di seberang sana gitu ya, yang bilang kalau Yesus itu adalah nabi, dan juga atau Mormon atau saksi Yehova. Dan pada ujungnya apa yang mereka lakukan? Perbuatan baik mereka yang akan membuat mereka itu masuk surga. Karena kalau bukan Tuhan Yesus, apalagi yang bisa menyelamatkan? Exactly. Makanya persembahan berhala zaman sekarang itu menurut aku adalah itu ya. Perbuatan baik kita itu adalah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Makanya teman-teman sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang berkata kalau kalian itu orang Kristen, kalian itu harus mengerti kenapa kalian itu diselamatkan. Bahkan waktu itu kita pernah ngobrol ya mengenai pengangkatan. Kamu kan bilang, oh gimana kamu bisa yakin kamu akan diangkat? Gimana kita bisa yakin kalau kita diangkat kan? Kita belum kudus banget, belum juga tanpa dosa gitu kan? Lalu aku langsung bilang, oh berarti kamu salah dong dengan doktrin keselamatan kamu. Betul sekali, betul, setuju. Makanya teman-teman harus hati-hati dan juga harus tahu ya, dan harus memegang teguh terhadap doktrin keselamatan kita, karena kita itu mau menyembah Yesus saja yang sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua, memang guru-guru palsu ini juga dibuktikan dengan perbuatan mereka ya. Banyak sekali dari mereka ini memang pada akhirnya ada datang ke percabulan. Ada beberapa yang memang agama-agama yang tadi aku sebut itu memang pemimpin-pemimpinnya memiliki banyak istri, teman-teman. Dan juga memiliki dosa-dosa seksual. Emang si Jezebel ini ada hubungan sama banyak istri dan dosa seksual ini ya? Karena tapi dia mendatangkan dosa seksual kepada bangsa Israel. Karena kan kalau teman-teman tahu di gereja-gereja Pentakosta kan dibilang ada roh-roh Jezebel, itu kan roh-roh pencabulan itu. Roh-roh pencabulan itu. Roh pencabulan. Bukan roh-roh penyembah berhala, tapi roh-roh kayak percabulan banyak istri gitu, dosa seksual. Kalau di Pentakosta. Nggak baca ini dong perjanjian lama. Jezebel itu adalah wanita, teman-teman. Jadi dia ini membawa, dulu kan penyembahan berhala itu banyak melakukan prostitusi ya. Jadi mereka ini ada tempelnya yang dimana mereka melakukan hubungan seks untuk menyembah berhala mereka. Karena dewa-dewa mereka itu adalah dewa-dewa fertility gitu ya. Jadi untuk mendatangkan kesuburan terhadap tanah mereka melakukan dosa-dosa seksual tersebut. Gitu. Ada tambahan? Udah, dulu. Kita akan maju lagi. Nah, ini adalah peringatan dari Yesus mengenai gereja tersebut. Wahyu 2 ayat 22 sampai 23.
Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan-perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di sini pertama kali ya Tuhan Yesus mengatakan mengenai kesukaran besar. Nah, ini memang adalah menunjukkan kepada Great Tribulation ya, yang nanti kita akan membahas teman-teman. Dan juga kini sangat menarik menurut aku adalah karena kalau orang-orang yang ada di gereja Thyatira ini yang menganut gereja ajaran Jezebel yang menyembah berhala dan melakukan dosa-dosa seksual ini tidak bertobat, mereka akan dilempar terhadap kesukaran besar tersebut, The Great Tribulation. Jadi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman berpikir kebaikan kamu yang akan membuat kalian diangkat, itu adalah sebuah yang salah gitu. Dilempar. Karena satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa kita hanyalah Yesus saja dan pengorbanannya di kayu salib ya, yang membuat kita itu bisa justify di mata Tuhan gitu. Jadi memang menarik di sini, memang menandakan kalau pengajaran-pengajaran palsu itu akan terjadi sampai akhir zaman. Sampai kesukaran besar nanti tersebut itu terjadi, pasti akan ada pengajar-pengajar palsu di gereja gitu ya. Jadi kita memang harus sangat hati-hati dan memang melihat ya apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jangan sampai kita menyembah perbuatan baik kita daripada kita menyembah Yesus saja gitu. Dan juga menarik di sini dikatakan dan anak-anaknya akan kumatikan. Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas di Sardis karena gereja Sardis itu adalah gereja yang mati. Yang walaupun mereka terlihat hidup tapi mereka mati. Nah, aku sih punya teori kalau anak-anaknya tidak literal ya. Anak-anaknya Thyatira ini adalah gereja Sardis gitu. Mereka terlihat hidup tapi sebenarnya mereka itu mati gitu kan. Lalu dikatakan lagi Wahyu 2. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, pada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, makanya kita bisa melihat di sini kalau memang Yesus itu melihat kita itu bukan dari perbuatan baik atau pekerjaan kita ya, yang sama yang kita bahas di gereja Efesus. Tapi Tuhan Yesus itu memang mau kita memegang teguh terhadap apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu adalah Injil keselamatan. Kalau Tuhan Yesus itu sudah membayar dosa kita di kayu salib. Nah, makanya mungkin kalau kita, teman-teman yang hidup di tengah-tengah antara orang-orang yang pengajar-pengajar palsu ini, dan kemungkinan besar mereka ini sangat terkenal ya, pengajar-pengajar palsu ya, baik itu yang mengajarkan perbuatan baik, atau prosperity, atau banyak lagi lah yang membuat umat Tuhan ini menyembah hal yang lain selain Yesus Kristus. Itu tuh memang sangat banyak sekali teman-teman di zaman kita sekarang ini. Dan aku percaya semakin kita masuk ke dalam akhir zaman, itu akan semakin banyak. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Hei kamu yang tahu pengajaran yang benar dan kamu yang tahu apa yang Tuhan mau lakukan, kamu hold fast." Peganglah teguh ya. Peganglah teguh itu apa yang sudah Yesus katakan ya. Jangan sampai kita di toast here and fro itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang salah gitu, atau dengan misteri-misteri yang sensasi ya, mencari sensasi gitu ya, dan kita memalingkan pandangan kita dari Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia lakukan di kayu salib. Betul, setuju. Jadi itu sangat berbahaya, tapi kita juga harus percaya memang Tuhan itu akan memegang teguh ya orang-orang yang bersama-sama dengan Dia. Karena He who began a good work in you will finish it. Nah, itu juga adalah sesuatu yang kita sebagai umat Kristen yang sejati, yang tahu kalau keselamatan kita datang dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh. Karena kita tahu pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang akan menang. Amin. Amin. Nah, dikatakan yang terakhir, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jadi di sini nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak lagi ya mengenai kepada orang-orang yang kanker dari gereja Thyatira ini yang tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat. Mereka akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Apakah maksudnya itu? Nanti kita belajar di kerajaan 1000 tahun. Oke, di situ aja. Kamu ada tambahan atau pertanyaan? Enggak sih, aku cuman mau sedikit remark saja. Penting banget buat kita tetap hold fast ya, berpegang teguh dengan firman Tuhan yang mungkin teman-teman kayak, oh aku udah tau lah ini gitu setiap harinya. Dan kita mungkin banyaklah distracted sama yang kamu bilang tadi gitu, sensasionalisme. Yeah. Gitu. Ini sangat terkenal dan dengan maraknya hal-hal yang dilakukan di sosial media sangat mudah kita kegiring ke sana gitu. Tetapi benar-benar apa yang kita sudah ada, yaitu firman Tuhan yang setiap hari Tuhan kasih, kita berpegang teguh sama itu aja sih. Aku sih sebenarnya salah satu cara kita untuk memang apakah kita masih hati kita atau berpegang teguh sama Tuhan. Teman-teman tuh berpikir apa ya ketika teman-teman tuh mendengar kalau Yesus itu mati buat saya. Kalau itu tidak membuat hati teman-teman itu bergetar gitu ya, atau membuat terenyuh gitu ya, ketika kita tahu kalau Yesus itu mati buat saya gitu. Itu tuh perlu dipertanyakan ya, apakah kita benar-benar percaya mengenai hal tersebut. Itu adalah salah satu cara ya untuk dimana kita bisa mengexamine ourselves. Apakah hal-hal yang lain yang membuat kita lebih terenyuh hatinya atau membuat kita lebih bersemangat? Mungkin ya lebih excited sih. Apakah kepada hal-hal yang sensasionalis itu itulah ya tadi. Dapat uang banyak atau pekerjaan baik kita akan mendapatkan upah nanti di surga atau bagaimana macam hal-halnya yang lain di sana. Apa yang membuat kita semangat sih? Benar itu, benar kata kamu. Sip. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan kami hidup di tengah-tengah banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu yang menyembah perbuatan baik mereka atau menyembah Tuhan kekayaan atau menyembah Tuhan sensasi-sensasi yang ada di dunia. Kami mau berdoa Tuhan supaya semua pendengar yang mendengarkan podcast ini bisa Tuhan melihat matanya tertuju hanya kepada Engkau saja. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menyucikan dosa-dosa kami. Karena pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, Tuhan kami bisa hidup. Semuanya itu Tuhan, karena itu segala kemuliaan Tuhan kami serahkan kepadamu. Hidup kami juga Tuhan kami serahkan kepadamu. Karena Engkau terlebih dahulu Tuhan membayar dosa kami dan memilih kami Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Kami mengucap syukur, Engkau berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.